Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Penyimpangan sosial antara lain terjadi akibat penyimpangan sosial. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kembali ke soal dan kita lihat jawabannya. Jawaban yang pertama, lemahnya pengawasan sosial. Masuk. Lemahnya pengawasan sosial itu menjadi penyebab dari penyimpangan sosial yang terjadi oleh individu atau masyarakat. Yang kedua adalah situasi kacau akibat peperangan. Itu juga bisa mengakibatkan penyimpangan sosial terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna, sudah jelas, di mana sosialisasi itu merupakan proses pembentukan kepribadian individu pertama kali yang diterima oleh seseorang. Jadi ketika proses sosialisasinya itu nggak sempurna, sudah otomatis seorang individu itu akan melakukan penyimpangan. Dan yang terakhir itu adalah perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, perubahan sosial yang terlalu cepat itu juga mudah untuk melakukan tindakan penyimpangan sosial. Jadi ini semua jawaban benar. Kalau semua jawaban benar, itu jawabannya apa? E. Sudah? Next, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Alat pengendalian sosial yang bersifat institusional atau lembaga adalah gosip jelas bukan, desas-desus bukan, teguran bukan, pendidikan bisa jadi, pengecualian juga bukan. Lembaga. Ketika kita membicarakan mengenai lembaga, berarti ada aturan yang mengikat di dalam kelompok tersebut. Nah, dari sini alat pengendalian sosial yang bersifat institusional atau lembaga itu apa? Jelas jawabannya itu adalah yang D, pendidikan. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 13, itu mengenai heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial ditandai dengan adanya perbedaan hetero. Apa yang dimaksud dengan hetero? Heterogenitas macam-macam. Keragaman. Heterogenitas sosial berarti keragaman sosial di dalam suatu masyarakat. Apa aja yang meliputi heterogenitas sosial? Ada ras, agama, gender. Nah, ini yang sering kali muncul. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang A masuk? Enggak. Profesi dan gender bukan, klan dan agama bukan, etnis dan gender bukan. Jawabannya adalah yang D, ras dan agama. 13 D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 14. Salah satu fungsi stratifikasi sosial yang berhubungan dengan keadilan distributif adalah, maksud dari keadilan distributif itu adalah keadilan yang merata sesuai dengan hak yang dia peroleh. Mana yang sesuai dengan konsep ini?
yang coba kita bahas satu persatu. Jawaban yang A, penempatan strata berdasarkan kemampuan individu atau kelompok. Benar. Yang B, pengawasan sosial terhadap setiap anggota masyarakat. Bukan. Yang C, mendistribusikan prestis pada setiap strata teratas. Itu bukan. Yang D, sebagai alat pemersatu dan menjembatani perbedaan pendapat. Jelas bukan. Yang E, wadah status dan peran yang bersifat formal. Bukan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah yang A, penempatan strata berdasarkan kemampuan individu atau kelompok. Gimana? Mudah? Nah, untuk soal yang terakhir pada pembelajaran hari ini adalah konflik dalam interaksi sosial terjadi karena kira-kira orang yang mendasari melakukan konflik itu apa? Konflik sebelum kita jawab kenapa terjadi konflik dalam suatu masyarakat? Dalam lingkup kecil, ketika individu bertemu dengan individu lainnya, itu pasti dia terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi inilah akan menimbulkan dampak. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Kalau dampak positif, pasti nanti dia akan melakukan kerjasama. Nah, lalu kalau dampak negatif, apa? Ketika individu dengan individu satunya berbeda pendapatnya, maka yang muncul adalah konflik. Kita kembali ke soal. Bisa kita lihat jawaban yang pertama, menyesuaikan diri dalam interaksi sosial. Nah, ketika individu satu dengan individu lain mampu menyesuaikan diri dalam interaksi sosial, maka yang terjadi adalah muncul kerjasama. Yang kedua, mengakui keragaman peranan dalam masyarakat. Berarti ada sikap saling memahami antar satu sama lain. Nah, ketika sikap saling memahami itu muncul, maka juga timbul terjadinya kerjasama. Yang ketiga, yang C, mengerti peranan orang lain dalam hubungan dengan dirinya. Itu juga muncul rasa saling memahami. Ketika rasa saling memahami muncul antara satu sama lain, maka juga timbul terjadinya kerjasama. Dan yang D, menyadari perbedaan antara individu. Itu juga sama, mengarah ke kerjasama. Yang terakhir, mengikuti peranan diri sendiri atau mengikuti egonya masing-masing. Nah, ketika setiap individu itu dia saling kuat egonya, istilahnya memiliki pendapat yang berbeda, nah, terus antara interaksi antara individu satu dengan individu lain itu tidak mau mengalah, akhirnya muncullah yaitu konflik. Jadi konflik dalam interaksi sosial terjadi karena apa? Karena yang E, mengikuti peranan diri sendiri. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Gimana? Mudah kan?